Hey bro, sebuah analisis menarik tentang geopolitik Timur Tengah dari akun @ibrahim_majid. Berikut ini, apa itu? 4 rintangan yang menghalangi kendali AS atas Timur Tengah. Amerika Serikat telah menghabiskan puluhan tahun untuk mengamankan dominasinya di Asia Barat, koridor energi paling strategis di dunia. Saat ini, Washington tidak hanya berusaha menguasai kawasan demi minyak atau alasan keamanan, tetapi juga mempersiapkan Timur Tengah untuk dijadikan senjata dalam konfrontasi berbesarnya melawan Tiongkok, baik secara ekonomi maupun militer. Masih ada 4 rintangan yang menghadang Amerika. Sampai rintangan-rintangan ini disingkirkan, mimpi menjadikan Asia Barat sebagai pangkalan operasi maju melawan Tiongkok akan tetap tidak tercapai. Pertama, ada Hizbullah di Lebanon, tembok yang menghentikan ekspansi Israel. Hizbullah tetap menjadi paksi perlawanan bersenjata paling efektif di dunia Arab. Dalam perang tahun 2024, meskipun menghadapi serangan besar-besaran oleh koalisi yang mencakup Israel, Amerika Serikat, NATO, sejumlah negara Eropa, dan bahkan beberapa negara Arab, Hizbullah bertahan selama 66 hari dan berhasil mencegah tentara Israel memasuki Lebanon, sebuah hasil yang belum pernah tercapai sebelumnya melawan kekuatan militer Israel. Bagi Washington dan Tel Aviv, ini bukan sekedar gangguan militer. Kehadiran Hizbullah menghalangi Israel untuk memperluas wilayah ke utara, mengamankan perbatasan, dan memproyeksikan kekuatan lebih jauh ke dalam kawasan. Tanpa menetralkan Hizbullah, Israel tidak bisa mengamankan koridor ekonomi dan jalur energi yang ingin dijalankan AS melalui Levan. Mengalahkan Hizbullah karenanya bukan hanya soal keamanan Israel, tetapi juga menyangkut geografi ekonomi seluruh kawasan. Apa penghalang yang kedua? Ya, dia adalah Yaman, penjaga gerbang Laut Merah. Yaman yang sering dianggap sebagai negara termiskin di kawasan telah menjadi sakit kepala strategis bagi Washington. Negara ini sudah menunjukkan kemampuan menyerang Israel secara langsung, tetapi kekuatan utamanya terletak pada geografi. Dengan menguasai akses ke Selat Bab al-Mandab, pintu selatan Laut Merah, Yaman bisa mengganggu perdagangan global. Bagi AS, ini adalah mimpi buruk. Laut Merah adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sebuah jalur vital baik untuk Eropa maupun Asia. Setiap penguasaan Yaman yang berkepanjangan atas titik strategis ini akan merusak rencana AS untuk menjamin jalur perdagangan aman bagi sekutunya, sekaligus mempersenjatai rute pelayaran melawan Tiongkok dalam konfrontasi mendatang. Siapa penghalang selanjutnya? Ya, Irak, mata rantai lemah dalam jaringan pangkalan Amerika. Irak adalah rintangan lain. Meski 2 dekade dijajah oleh AS, faksi perlawanan tetap tertanam kuat. Mereka tidak hanya mengancam pangkalan-pangkalan AS di Irak sendiri, tetapi juga rantai logistik Amerika yang membentang dari Teluk hingga Suriah dan seterusnya. Irak terletak di persimpangan transportasi energi, menjadikannya vital bagi setiap koridor yang menghubungkan Teluk ke Israel dan Mediterania. Selain itu, kelompok perlawanan di Irak mampu menyerang pasukan AS yang ditempatkan dekat Iran, sehingga berpotensi melemahkan kemampuan Washington untuk memproyeksikan kekuatan ketika konfrontasi yang lebih besar dengan Teheran meningkat. Rintangan yang terakhir sekaligus yang paling kuat, yaitu Iran.
Sebagai kepala poros perlawanan, Iran adalah pusat dari dilema Washington. Negara ini merupakan kepala poros perlawanan, pendukung strategis bagi Hizbullah, faksi-faksi Irak, dan Ansarullah di Yaman. Dalam pandangan AS, mengalahkan Iran berarti memenggal seluruh struktur perlawanan. Namun, Iran lebih dari sekedar sponsor gerakan bersenjata. Ia adalah negara besar dengan sumber daya energi melimpah, kemampuan rudal canggih, dan kebijakan luar negeri independen yang mengancam dominasi AS. Ada satu lagi, kemandirian persenjataan militer. Bagi Israel, Iran adalah ancaman eksistensial. Bagi AS, Iran bukan hanya itu, tetapi juga gerbang menuju Rusia. Melemahkan atau menjatuhkan Iran akan membuka front baru melawan Moskow dari selatan. Bagian penting dari strategi AS untuk mengepung baik Rusia maupun Tiongkok. Kawasan di ambang perang panjang. Jika AS terus memanaskan rintangan-rintangan yang ada ini, tentu saja ini akan mengakibatkan kawasan berada di jurang ambang perang yang panjang. Keempat rintangan, Hizbullah, Yaman, Irak, dan Iran, berdiri di antara Washington dan dominasi penuh atas Timur Tengah. Menyingkirkan mereka tidak akan mudah, dan inilah sebabnya kawasan didorong menuju perang panjang dan brutal. Hasil dari perang itu tidak hanya akan membentuk masa depan Timur Tengah, tetapi juga keseimbangan kekuatan dalam konflik global yang akan datang antara AS dan Tiongkok. Bagaimana kira-kira? Ini hanyalah sebuah analisa, bukan sebuah sumber yang pasti kejadiannya. Anda bisa menambahkan atau mengkritik atau mengurangi. Silahkan langsung tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.